Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional yang beranggotakan Lia Veronica, Sekarini Hanifa, Maula Yulinda, dan Ayu Lestari. Kejahatan genosida adalah suatu kejahatan yang dilakukan secara brutal terhadap orang lain yang bertujuan untuk menghancurkan baik bangsa ataupun suku dapat digolongkan sebagai kejahatan genosida. Pada Konvensi Genosida tahun 1948, definisi genosida adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan suatu atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, dan agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maula. Selanjutnya, A. Tindakan kejahatan genosida ditinjau dalam hukum internasional. Pengertian genosida berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM mendefinisikan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Kemudian, konvensi genosida. Pengaturan genosida telah diatur di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTS, Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional dan Pengaturan Hukum Nasional. Kemudian, teori kejahatan genosida. A. Teori hak asasi manusia atau HAM adalah instrumen yang menjadi tanggung jawab negara dengan memprioritaskan kesamaan di depan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam melindungi HAM, maka harus juga dilakukan perlindungan terhadap hukum oleh pemerintah. B. Teori tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi setiap warga negara yang ada di luar teritorial negaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lia. Yang selanjutnya adalah cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Yang pertama, metode penyelesaian kasus di lingkup hukum internasional. Penyelesaian dengan damai ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggung jawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB. Yang kedua adalah penyelesaian dengan paksa atau kekerasan, ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak dilakukan sehingga perlu upaya paksa atau kekerasan dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional. Contohnya adalah kasus kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di barat Myanmar. Myanmar yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki berbagai etnis yang terdiri dari etnis Burman sebanyak 50 juta orang atau 50-70% merupakan
mayoritas etnisan yang sebesar 9%, etnis Karen 7%, serta etnis Mon. Pelanggaran HAM yang terjadi beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan Burman menjadi trending topik di mana perbuatan diskriminasi terhadap etnis Muslim minoritas yang dikenal dengan etnis Rohingya. Kejahatan genosida ini sebenarnya sudah lama terjadi yang diawali dengan pembunuhan pada tahun 1938 oleh penduduk penganut Buddha terhadap etnis Rohingya, serta penangkapan pada tahun 1970 secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya dan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 secara struktural membuat etnis Rohingya menjadi ilegal. Puncaknya pada tahun 2012 yang mana pemerintah Myanmar pada tahun 1982 meresmikan Undang-Undang Burman Citizenship Law yang mendiskriminasi etnis Rohingya. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Sekar. Upaya penyelesaian sengketa antara pemerintahan Myanmar dengan etnis Rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Statuta Roma 1998 merupakan dasar bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional yang bertujuan untuk dapat memberikan kepastian bagi para korban tindak pidana berat internasional, serta para pelaku tindak pidana dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis Muslim Rohingya sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB sebaiknya menggunakan cara diplomasi. Apabila tidak menemukan titik temu dalam permasalahan ini, maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yaitu melalui pengadilan. Kejahatan negara Myanmar terhadap suku Rohingya digolongkan pada kejahatan genosida. Dalam sengketa tersebut, proses non-litigasi pernah dilakukan tetapi tidak menemukan titik terang, sehingga kasus ini diawasi oleh Dewan Keamanan PBB untuk penyelesaiannya dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional. Dalam yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat 4 yuridiksi, yaitu pertama yuridiksi material, kedua yuridiksi personal, ketiga yuridiksi teritorial, keempat yuridiksi temporal. Dalam yuridiksi material, Mahkamah Pidana Internasional mempunyai wewenang mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, yaitu dalam pasal 6 sampai pasal 8 antara lain genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Dikaitkan dengan kasus yang berlangsung di Myanmar, kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida. Dalam yuridiksi personal, dalam pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat negara atau sebagainya. Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu. Dalam yuridiksi teritorial, Mahkamah Pidana Internasional bisa mengadili kasus-kasus yang berlangsung di negara peserta di mana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 12 Statuta Roma 1998. Dalam yuridiksi temporal, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional, yaitu pada 1 Juli 2002. Terkait dengan kasus yang berlangsung di Myanmar, bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku. Maka dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara non-litigasi maupun litigasi terkait dengan sengketa yang terjadi di Myanmar. Maka penyelesaiannya dilakukan secara pidana internasional dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun yang bersengketa bukan negara peserta, namun semua orang berada di bawah yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kesimpulan. Penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatar belakangi dengan adanya perjuangan hak dari
suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik, serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindakan kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya merupakan tindak kejahatan internasional genosida karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar. Sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di dalam serta di luar pengadilan. Apabila dilakukan dengan jalur pengadilan, meskipun yang bersengketa bukan negara peserta, namun semua orang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.